selamat datang kembali bersama saya di situ Doni, diskusi seputar IT. Pada kesempatan kali ini saya melanjutkan tadi untuk video yang sesi pertama yaitu tentang praproduksi dan produksi. Oke, kita langsung ke materi berikutnya ya, biar kita lebih lebih enjoy lagi di dalam proses apa namanya? Proses belajar tentang alur proses produksi multimedia. Oke. Next kita lanjut di proses pasca produksi. Apa sih itu proses pasca produksi? Proses pasca produksi adalah proses di mana dilaksanakan setelah proses produksi. Ya, simpelnya seperti itu. Tapi apakah sesimpel itu? Nah, oke. Pasca produksi merupakan tahap akhir dalam sebuah rangkaian proses pembuatan produk multimedia. Pada tahap ini dilakukan finalisasi atau finishing ya dari seluruh pekerjaan meliputi proses-prosesnya sebagai berikut ini. Oke. Jadi, proses yang setelah tadi produksi, proses yang berikutnya adalah editing. Editing ini kita ngomongnya lebih ke apa ya? Memilih footage atau memilih dari footage gambar-gambar yang sudah diambil oleh kameramen kita tampung ke dalam satu satu folder, dirapikan, tentunya sudah dipisahkan dengan report, kamera report tadi ada not good, ada good ya. Karena itu lebih spesifik diproduksi, kemudian dikumpulkan. Jangan sampai nanti gambar-gambar yang tidak bagus juga masukkan dalam satu folder. Itu juga akan membuat kita kerepotan juga ya. Oke. Next. Oke, kemudian adalah titling. Ya, yaitu pemberian judul, pemberian lower third, pemberian credit title. Jadi termasuk itu dari titling. Jadi title misal sebuah apa namanya? Kayak tadi yang kita ceritakan misal nyusun berita gitu ya. Ini narasumber ini namanya siapa? Jangan setelah kita interview baru kita tahu, kita bingung cari namanya. Ya, jadi pada saat interview kita udah tahu data namanya dan lain sebagainya, gelarnya, namanya tidak boleh salah, dia berperan sebagai apa dalam acara tersebut. Itu misal di dalam acara berita televisi. Kalau di dalam apa namanya? Kalau di dalam film berarti talentnya siapa, kemudian sutradaranya itu ada judulnya, ada di bagian opening, kemudian ada di bagian editing, credit title terakhir di bagian terletak di bagian terakhir maksud saya. Oke, next. Kemudian ada visual graphic. Penting sekali menambahkan visual-visual grafik. Beberapa waktu yang tahun lalu saya pernah memproduksi bersama anak-anak dengan film bernama Sandikala. Kebetulan karena film itu kejar waktu ya, harus syuting di apa namanya, harus istilahnya udah waktunya udah mepet sesuai dengan produksi. eh, Akhirnya kita menggunakan visual graphic. Beberapanya adalah time lapse, kemudian menggunakan meskipun itu syuting di sore hari, gimana caranya biar bisa jadi malam. Terus kemudian ditambah dengan visual-visual grafik yang lain agar eh, motivasi di dalam film tersebut jadi lebih bagus. Oke. Next, animation and effect. Ya, animation dan effect. Pada saat itu juga di film produksi kebetulan pernah membuat film berjudul Healthy Man, itu juga ada efeknya. Nah, itu juga apa namanya eh, tugas dari animation dan visual effect ini biasanya ini tim ya, tidak tidak sendiri sih. Eh, tetapi kalau di dalam film indie biasanya hanya satu dua orang, tiga orang cukup yang mengerjakan karena juga juga tingkat kesulitannya tinggi ya untuk menambahkan animasi dan visual effect di dalam proses film. Kalau film-film contoh banyak yang sudah menggunakan animation dan visual effect, contohnya ada Fast and Furious, kemudian ada Matrix, kemudian ada Mission Impossible, kemudian ada Harry Potter. Itu banyak sekali visual effect yang digunakan. Jadi ketika tongkat sihirnya dimainkan, nah, di situ kita bisa nantinya, tentunya sebenarnya ini sudah banyak kalian tonton, hanya memang eh, apa ya, rasa penasaran ingin tahunya, oh ini visual effectnya gimana caranya buat. Nah sebenarnya itu. Jadi rumus-rumus di dunia multimedia sih sebenarnya jangan mudah heran ya intinya. Intinya kita pengen cari tahu gimana sih cara membuatnya. Nah di situ. Oke, next adalah back sound. Back sound itu ya bisa dikatakan latar belakang suaranya bagaimana. Oke. Jadi misal
Contoh video ini ya, video yang saya buat ini saya menggunakan background seperti ini. Ini adalah ini adalah background. Jadi biar lebih dinamis ya, lebih dinamis. Hasil dari videonya juga lebih enak lah. Kita dengar juga misalnya dramatik, ada animatik, kemudian ada epic, cinematic, sound. Nah, itu banyak sekali. Kalau rekan-rekan pada saat proses pembuatan film, nanti bisa cari di YouTube, di misalnya cinematic sound, free royalty, kita enter, kemudian kita download. Nah, dari situ kita juga bisa memilah-milah ini. Karena nanti kalau berhubungan dengan sound, biasanya berhubungan dengan hak cipta. Jadi kita juga perlu hati-hati di dalam proses tersebut karena di situ sudah ada undang-undang hak cipta ya. Oke, next berikutnya. Oke, ada sound effect. Sound effect kalau berbedanya backsound sama sound effect. Kalau backsound itu lebih ke arah soundtrack. Kalau sound effect itu ya seperti misal kalau film-film animasi juga ada sound effect-nya. Kalau exploding gitu ya, misalnya meledak gitu, ada juga untuk dari sound effect-nya. Sorry, salah pencet. Audio dubbing. Nah, audio dubbing nih proses di mana pengisi suara. Biasanya ini nih untuk film animasi. Contoh film animasi Tom and Jerry, kemudian film animasi Shinchan, film animasi Doraemon. Banyak sekali film animasi yang itu di situ. Termasuk kalau film-film animasi untuk Indonesia gitu juga ada. Ya, oke. Pasti sudah tahu. Tidak hanya di film animasi ya. Kalau kita ingat di 21, nah 21. 21 ini juga ada dubbingnya ya. Mohon perhatian, tiket bioskop. Nah, dan sebagainya seperti itu direkam dulu gitu, ya, di dubbing. Orangnya disebut dengan dubber. Prosesnya adalah dubbing. Audio dubbing. Orang yang mengisi suara disebut dengan dubber. Ya. Oke, next. Rendering dan packing. Nah, di sini rendering saya screenshot setengah. Ini kebetulan slide-nya terbatas di part page 8 bagian. Ini sebelah kiri itu gambar rendering di sini. Di sini ini gambar proses sedang merender menghasilkan video terakhir. Di sini gambar packing gitu. Maksudnya itu sudah dibentuk dalam kemasan. Nah, kebetulan ini saya contohkan adalah kemasan DVD dari Fast and Furious. Desain cover DVD. Jadi packing, betapa pentingnya packing. Packing pada saat proses ini, pada saat proses pasca produksi ini sangat penting. Contoh, nanti begitu film kita udah jadi, kita jual dalam bentuk DVD, kemudian merchandise kita buat bentuk dalam bentuk topi, dalam bentuk kaos, dalam bentuk mug, dalam bentuk pin, dalam bentuk banyak sekali. Dan ini juga untuk menunjang proses dari sisi komersial. Jadi packing ini juga sangat menentukan pada saat kita sudah berhubungan dengan komersial produk. Walau bagaimanapun produk multimedia ujung-ujungnya ya kita promosikan ya. Kita harus mempromosikan. Ya. Dan itu memang pelajaran yang berharga. Oke. Berikutnya adalah sesi diskusi ya. Sesi diskusi ini saya minta tolong kepada kalian minta tolong didiskusikan apa sih perbedaan dari off air, on air, dan live. Nah, kemudian kita mengerucut pada acara televisi atau kita ngomongin TV production ya. Karena kalau kita ngomongin multimedia production itu banyak sekali. Contohnya banyak sekali dan untuk saat ini untuk sesi diskusi ini kita contohkan pada TV production. Jadi kalian nonton TV kemudian berikan contoh acara televisi yang termasuk off air, kemudian on air, kemudian live. Bedanya apa? Oke. Nanti bisa dikirim di Google Form, nanti dikirim ke saya, nanti hasil diskusinya. Untuk ini diskusinya adalah diskusi individual, nanti di materi pelajaran saya berikutnya nanti ada juga yang diskusinya, diskusi kelompok.
Saya minta tolong coba kalian jawab, apakah sih perbedaan dari off air, on air, dan live? Kemudian berikan contohnya. Sehingga nanti kalian bisa bisa membayangkan atau bisa mendeskripsikan, nah, mendeskripsikan. Oke. Kurang lebih itu untuk diskusi. Nanti bisa di-pause untuk video ini biar biar kalian lebih mengerti lagi. Bisa di-pause. Jangan di-skip ya. Oke. Saya kasih kesempatan agak lama dikit biar kalian bisa eh, paling nggak pause video atau screenshot. Oke. Berikutnya, nah, kesimpulan dari hmm, materi kita hari ini bahwa dari alur produksi atau alur produksi multimedia terdiri dari 3, yaitu pre-production, production, dan post-production atau pasca. Ya, oke. Untuk istilah Inggrisnya ada pre-production, kalau ada yang kedua adalah production dan post-production. Kalau bahasa Indonesia ya praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Oke. Kalau dari gambar ini juga ada duplicating ya, kata duplicating berarti diduplikat atau di-copy sesuai dengan permintaan customer. Ya, customer. Oke. Nah, oke. Oke, mudah-mudahan pelajaran hari ini menyenangkan. Ini ada tugas buat kalian semua, ya. Saya minta tolong, ya, kalian nonton film. Saya rekomendasikan untuk nonton film Sang Pemimpi. Nah, setelah kalian nonton film Sang Pemimpi, minta tolong isi eh, absen, kemudian form tugasnya juga ada di situ, sudah ada. Silahkan di copy linknya, kemudian dimasukkan ke browser untuk di copy. Kalau nanti hasil dari apa jawaban-jawaban kalian silahkan dikirim di Google Form tersebut ya. Satu, ada ide atau gagasan apa ya yang terdapat di dalam film Sang Pemimpi. Kemudian lihatlah buatlah sinopsis menurut bahasamu sendiri setelah menonton film Sang Pemimpi. Jadi kalian mereview ulang, membuat ringkasan cerita dari Sang Pemimpi ini menurut kalian sendiri. Ya, bahasanya tentunya masing-masing dari kalian pasti berbeda dong, nggak mungkin lah bahasanya sama. Kemudian yang ketiga adalah jelaskan atau misalnya contohkan karakter atau tokoh dan deskripsikan menurut bahasamu sendiri setelah nonton film ini. 4, adegan yang memiliki karakter kuat di dalam film ini apa? Kemudian 5, pesan moral apa sih yang ada di dalam film ini atau premis? Ya, premis apa yang diharapkan bahwa setelah nonton film ini itu kamu akan tergugah seperti apa? Kemudian 6, quote atau kata-kata inspirasi apa yang kamu dapat setelah nonton film ini? Kamu menjadi terinspirasi nggak setelah nonton film? Film ini kurang lebih berdurasi 2 jam. Jadi siapkan waktu kalian untuk 2 jam benar-benar nonton. Cari cemilan ya, cemilan, kopi, teh untuk menemani kalian nonton. Nikmati. Eh, Usahakan audionya yang bagus. Jangan kecil, mungkin speakernya bagus. Kemudian usahakan benar-benar fokus untuk nonton. Mungkin boleh nonton di apa namanya di kamar dengan suasana yang gelap. Jadinya benar-benar seolah-olah kalian nonton di gedung bioskop. Nah, kemudian nomor 7, dari ide gagasan tersebut, coba temukan ide-ide di sekitar kalian. Ya, kalian mesti 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 berani finding. Coba temuin ide-ide apa yang bisa menginspirasi yang ada di sekitar kalian aja, di rumah aja, jangan di luar rumah deh, di rumah aja yang tentang dunia pendidikan apa sih yang bisa menjadi inspirasi. Coba dari kalian mencoba mengeksplorasi. Jadi di sini tugasnya cukup menyenangkan ya. Bukan cukup sih saya bilang. Tugas ini sangat menyenangkan. Kalau bagi saya tugas ini sangat menyenangkan. Nonton film. Ini super super enak ini. Tugas nonton film, kemudian kita mengambil hikmah dari film itu, mengambil pesan moral dari film tersebut. Oke, baiklah. Seperti itu untuk pelajaran hari ini.
Kemudian jangan lupa ya, sekali lagi nikmati proses belajar, dan kita sampai berjumpa lagi di pelajaran saya minggu depan. Enjoy the movie. Sekali lagi, terima kasih dan tepuk tangan buat kalian semua. Oke, tepuk tangan buat kalian semua. Sampai jumpa di pelajaran saya minggu depan. See you. Selamat pagi. Hormati gurumu, sayangi temanmu. Itulah tandanya kau murid budiman.